Sebagai salah satu negara dengan tingkat perekonomian yang terus bertumbuh di kawasan Asia Tenggara, penerapan Environment Social Governance atau ESG, prinsip tata kelola lingkungan, sosial, dan perusahaan yang berkelanjutan terus digenjot oleh pemerintah. Dampak yang diharapkan kepercayaan dari pasar dan para investor. Penerapan prinsip Environmental Social Government atau ESG ini sudah dilakukan sejak tahun 2017, di mana Indonesia sebagai negara anggota ASEAN memiliki komitmen untuk membangun ekonomi yang berkelanjutan. Menurut Lani Haryanti, Program Manajer Regional Global Reporting Initiative atau Asian GRI, Indonesia dianggap sudah cukup baik menerapkan prinsip tata kelola lingkungan, sosial, dan perusahaan yang berkelanjutan dengan aktif merumuskan kebijakan-kebijakan di kawasan ASEAN. Lani menyebut selain industri skala besar, penerapan prinsip ESG juga bisa diterapkan dalam bisnis UMKM. Apalagi penopang ekonomi terbesar Indonesia adalah industri kecil dan menengah tersebut. Betul. Jadi di Indonesia katanya ada 64 sekian juta UMKM, mereka berkontribusi terhadap pembukaan lapangan pekerjaan lebih dari 90% ya kalau seingatku. Nah jadi kalau mereka melakukan praktek bisnis yang sangat bertanggung jawab dan menuju ke arah sustainability itu sangat berpengaruh besar. Hanya karena baik jumlah aja itu juga sudah luar biasa. Jadi penting sekali bahwa mereka untuk paham apa itu praktek bisnis yang berkelanjutan atau yang sustainable dan bagaimana mereka bisa memulai untuk menuju ke arah sana. Manajer Pilar Pembangunan Ekonomi Sekretariat SDGs Kementerian PPN Bappenas Setio Budiantoro menjelaskan, penerapan ESG ini sangat berpihak dan menguntungkan investor karena prinsip yang menerapkan prinsip berkelanjutan ini tentu saja bisnis yang sangat sehat dan memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi dari publik. Merasa lebih aman. Jadi ini sebenarnya juga kepentingan investor juga. Oleh karena itu looking forward ya untuk ketika ESG kita makin bagus, kemudian setelah itu apakah soal sumber untuk energi kita di renewable energy, kemudian soal carbon print, kemudian setelah itu juga material footprint yang bisa kita trace, yang kemudian responsible, itu saya kira dengan sendirinya ya, karena global market itu semacam itu. Kalau misalnya kita tidak melakukan ESG, kita itu excluded dari market, terutama global market. Jadi dengan sendirinya itu para investor akan relatifly akan datang dibandingkan ketika kita tidak melakukan ESG dengan baik itu. Meski dikatakan prinsip ESG ini menguntungkan buat investor, namun bagi banyak perusahaan keuntungan yang didapat bukan di peningkatan revenue, melainkan dari kepercayaan publik. Hal ini ditegaskan oleh Niko Safavi, CEO PT Mowilex Indonesia. No, it doesn't give benefit to our income today, but we believe what it does is create a memorable brand. A lot of the people who are very interested in the things we're doing now are not homeowners today, but they will be homeowners in the future. And so we know that they will remember who was the first waterborne, who was the first to drop lead from the paint, who was the first to certify carbon neutral, who was the first to have a zero wastewater facility, who was the first to have renewable energy to produce. It's us. And people will remember this. Meski bukan merupakan perusahaan terbuka, Niko mengatakan publik bisa memantau dan melihat aktivitas perusahaannya dengan mengakses laporan tahunan mereka. Ini adalah bentuk komitmennya menerapkan ESG dalam operasional perusahaannya. Tim Liputan, CNN Indonesia.